Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahuai, senang kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang dihadirkan oleh GBI Morsaron Jakarta setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya senang kembali hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya karena kita hari ini melanjutkan serial pembahasan ada 15 alasan mengapa kita perlu menjaga hati kita. 15 alasan ini kita ambil dari kitab Galatia, di mana di sana berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik dan juga di sana tertuang juga tentang perbuatan-perbuatan daging. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini akan menjadi pembahasan yang panjang sampai dari bulan Juni ini sampai kepada bulan September nanti. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari akan sangat diperlengkapi dengan pembahasan ini. Nah, minggu kemarin, tepatnya hari Kamis lalu, tanggal 1 Juni, kita sudah mulai serial ini dengan membahas bagian yang pertama, yaitu kenapa kita harus menjaga hati, karena hati adalah sumber percabulan. Tempat di mana percabulan itu muncul. Nah, topik yang kedua hari ini adalah hati adalah tempat sumber kecemaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari topik kami selalu, saya dorong untuk bisa mengikuti seri pertama ketika nanti sudah selesai mengikuti tayangan ini, supaya setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ketinggalan dengan seri pertama. Kedepannya juga demikian, untuk serial-serial selanjutnya kita mesti mengikuti secara kronologis, secara berurutan supaya berkat yang kita dapatkan akan komprehensif, berkatnya akan lebih menyeluruh. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita membahas seri yang kedua, yaitu tanggal 8 Juni. Kita sekarang sudah sampai kepada pembahasan yang kedua, berbicara tentang hati adalah sumber kecemaran. Inilah alasan yang kedua mengapa hati harus kita jaga. Dalam rangka mencapai restorasi diri, dalam rangka mencapai pemulihan di tahun 2023 ini. Karena GBI Morsaron Jakarta memiliki komitmen untuk menuntun Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, agar kita bisa mengalami pemulihan. Nah, untuk mengalami pemulihan, kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah terlebih dahulu, tetapi kita mesti mulai dari diri kita sendiri. Nah, dengan demikian kita bahas tema ini, kita mulai dari pembahasan untuk restorasi harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengharapkan orang lain berubah, maka terjadilah perubahan bagi semua kita. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama diperlengkapi. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjaga hati dari kecemaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan alasan pertama, kedua, dan ketiga, saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat definisi dari kata kecemaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekotoran atau juga bisa keburukan, nama, dan sebagainya. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat baik sehingga kita bisa mengerti, menyelami pembahasan ini. Walaupun ini adalah 15 daftar perbuatan daging dari Alkitab, tetapi memang Alkitab juga menggunakan bahasa Indonesia yang kita baca sehari-hari, maka itu tidaklah salah kalau kita mengacu juga kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari definisi makna dari kata demi kata yang kita bahas dari 15 perbuatan daging ini, yang akhirnya kita menjadikan sebagai sebuah serial 15 alasan mengapa kita perlu menjaga hati. Nah, kecemaran itu sekali lagi adalah sebuah kekotoran, atau yang kedua adalah keburukan, nama, dan sebagainya. Nah, kata kecemaran itu punya kata dasar dari kata cemar. Cemar itu yang pertama artinya adalah kotor, atau juga bisa artinya ternoda. Definisi yang kedua adalah cemar itu juga ada keji, bisa dikatakan cabul, bisa juga dikatakan mesum. Kemudian yang ketiga, cemar itu juga bisa tentang buruk, yaitu tentang nama baik, dan juga bisa tercela. Jadi, memang ada perbedaan antara percabulan dengan kecemaran. Kita sudah bahas percabulan Kamis kemarin dan hari ini kecemaran. Memang ada sedikit perbedaan. Walaupun aspeknya tidak jauh berbeda, kebanyakan berbicara tentang hal-hal yang melanggar susila. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari jangan lupa sekali lagi, kalau yang ketinggalan definisi yang pertama, pembahasan ulasan Faith Minutes Live yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari nanti bisa saksikan rekamannya. Nah, hari ini alasan yang pertama kita bisa masuk langsung. Kenapa kita perlu menjauhkan hati kita dari kecemaran? Karena yang pertama adalah kecemaran menghadirkan keburukan bagi nama kita. Nama kita sendirilah yang akan menjadi dampaknya terkena dari hasil dari kecemaran apabila kita tidak menjaganya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang ketika kita terus-menerus melakukan kecemaran, terus-menerus melakukan percabulan, terus-menerus melakukan hal-hal yang mesum, hal-hal yang membuat kita menjadi ternoda, nama baik kita menjadi buruk, maka ini memang harus segera kita hentikan supaya kita mencapai restorasi.
Memang Bapak Ibu sudah sadar dalam hidup kita ini tidak mudah di zaman modern sekarang ini, di mana kita menghadapi tantangan untuk menolak dari semua yang berbau-bau hal yang jahat itu tidak mudah. Karena memang dalam perkembangan teknologi, semua itu tertuang di dalam handphone kita. Dan kita yang sudah menggunakan smartphone pasti merasakannya. Ditambah lagi dengan pergaulan sosial kita memiliki grup-grup dari media sosial, sebutkanlah seperti contoh saya aktif menggunakan WhatsApp, maka saya mempunyai puluhan sampai mendekati 100 grup WhatsApp yang ada di handphone saya. Jadi memang grup-grup ini, ya puji Tuhan adalah grup-grup yang baik, grup-grup yang suportif, grup-grup yang tidak suportif, grup-grup yang tidak baik. Sebelum-sebelumnya saya juga ada tergabung di dalamnya, tetapi saya sudah mengeluarkan diri dari grup-grup tersebut karena selain daripada kesibukan, selain juga dari fokus saya yang mulai beralih dan semakin mengerucut, maka itu saya mulai meninggalkan grup-grup tersebut. Nah, jadi ini menjadi gambaran bahwa dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, kita tidak bisa lagi menjauhkan diri kita daripada kejahatan. Khususnya topik hari ini berbicara tentang kecemaran. Nah, maka itu kita laki-laki, perempuan, tua maupun muda, memang tidak mudah untuk membersihkan hati kita dari kecemaran. Nah, dengan demikian, kita menyadari bahwa kecemaran itu akan membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri, bagi nama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang harus menjaga nama kita. Karena dalam hidup kita ini, kita bergantung penuh dengan reputasi kita. Jadi kalau reputasi kita baik, maka perjalanan kehidupan kita ke depannya pun bisa berpotensi untuk menjadi baik. Misalnya kita sedang meniti karir di tempat kita kerja, maka reputasi kita di tempat kerja itu harus baik. Dan tidak tertutup kemungkinan juga sekarang tempat-tempat kerja ketika ingin menerima karyawan-karyawati baru, maka tidaklah aneh kalau dari tim Human Resource Development, tim HRD-nya melakukan penelitian, pengecekan di media sosial. Jadi kenapa sih dilakukan seperti ini? Ini bukan karena penasaran, kepo, ingin tahu, ingin masuk ke dalam urusan pribadi seseorang, bukan. Tetapi di dalam media sosial itu bisa ketahuan bagaimana perilaku dia. Kita bisa menilainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memang nama baik itu sangat penting dalam hidup kita ini. Dan kecemaran itu bisa merusak nama baik kita. Oleh sebab itu kita memang mesti menjaga hati kita dari kecemaran agar nama kita bisa terjaga dengan baik. Dan kalau nama kita sudah terjaga dengan baik, kita akan meminimalkan segala bentuk komentar-komentar negatif yang akan diberikan kepada kita. Walaupun kita tahu kita tetap menjadi orang baik, kita tetap menjadi orang yang kudus, suci, itu pun masih ada saja orang-orang yang tidak suka. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih lagi apabila kita sudah memiliki nama yang buruk, pasti orang lebih banyak lagi membicarakan kita. Dengan demikian, mari kita jaga hati kita dari kecemaran, supaya nama kita, diri kita tidak mendapatkan dampak negatifnya. Haleluya. Yang kedua, kecemaran juga menghadirkan keburukan bagi nama keluarga kita. Nah, ini bukan hanya berdampak bagi diri kita saja, tetapi juga berdampak bagi keluarga kita. Nama keluarga kita akan terpengaruhi. Misalnya nama orang tua kita, reputasi mereka, belum lagi di hadapan keluarga besar kita, di hadapan keluarga-keluarga kita yang lainnya, di hadapan juga kakak adik kita yang sudah menikah, di hadapan ipar-ipar kita, ini kakak dan adik ipar kita, maka ini juga mereka akan terpengaruhi. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kecemaran itu tidak main-main. Memang dimulai dari hati kita, tetapi ternyata bisa berdampak bagi diri kita tentunya dan juga berdampak bagi keluarga kita. Yang ketiga, kita juga bisa lihat bahwa kecemaran juga menghadirkan keburukan bagi nama Tuhan kita. Nah, kita hidup di Indonesia. Indonesia itu memiliki sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ngomong-ngomong, hari Sabtu, maksud saya hari Kamis kemarin tanggal 1, itu adalah hari kelahiran Pancasila. Dan kita merayakan sudah 1 minggu ini ke hari kelahiran Pancasila, maka kita diingatkan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengamalan sila pertama di dalam negara Republik Indonesia ini adalah semua umat yang ada, masyarakat, rakyat di Indonesia harus memiliki sebuah keyakinan, sebuah agama. Nah, maka itu agama apapun pasti kita mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian, mau agama apapun, khususnya kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa reputasi nama Tuhan kita pun dipengaruhi oleh diri kita. Sebagai pemeluk umat Kristen, maka saya sebagai pemuka agama Kristen mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita bisa sungguh-sungguh menjaga kecemaran dari hati kita. Karena ini akan merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga kita, dan juga merugikan nama Tuhan kita. Karena kita di Indonesia, kita tidak bisa dipisahkan hidup dari keberagamaan kita. Artinya, dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu dikaitkan dengan tindak tanduk kita berlandaskan dari ajaran agama kita.
Misalnya, ketika orang Kristen misalnya melakukan korupsi, ketika orang Kristen misalnya melakukan penipuan, orang Kristen misalnya berhutang lalu tidak bayar, maka ini orang-orang pasti akan bertanya, kok kenapa ya orang Kristen kelakuannya seperti itu? Dan saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembala, sebagai pendeta dari gereja kita ini GB Morsaron Jakarta, maka saya juga tidak sedikit mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ringan ketika ada pelayan, ada bahkan pejabat gereja, pendeta pembantu, PDP, pendeta muda, PDM, sampai kepada pendeta penuh. Kemudian belum lagi ada jemaat-jemaat juga seringkali mereka suka berkata kepada saya, Pak Gembala, saya menemukan orang seperti ini, kok begitu ya, padahal sama-sama pelayan. Pak, kenapa juga sama-sama pejabat kok seperti ini? Pak, kok kenapa seperti itu? Pak, saya kenal pendeta, kok kenapa pendeta seperti itu? Nah, dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata memang reputasi kita di Indonesia ini sebagai orang yang beragama, Tuhan kita akan terpengaruhi apabila kita melakukan kecemaran. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kecemaran itu tidak main-main, kita harus jaga hati kita tetap bersih, kita harus sungguh-sungguh memelihara nama baik kita, nama baik keluarga kita, dan tentunya nama baik dari Tuhan kita. Biarlah apa yang sudah dibagikan hari ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua, supaya hidup kita semakin berarti, hidup kita semakin menjadi terang dan garam, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih. Saya pikir kita tutup pertemuan kita ini, dan seperti biasa saya selalu senang mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pembekalan karakter Faith Minutes Live yang sudah kami dapatkan dalam edisi Kamis 8 Juni tahun 2023 ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikutinya. Biarlah kami mengalami restorasi dalam diri kami, supaya keluarga kami mengalami restorasi, tempat kerja kami, tempat sekolah kami, tempat studi kami juga mendapatkan restorasi pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati kami supaya kami taat dan setia menjalankan firman Tuhan, khususnya ketika kami membahas, walaupun pembekalan karakter ini biasanya kami tidak membahas banyak tentang Alkitab, tetapi kesempatan baik kali ini episode bulan Juni sampai ke September nanti kami bisa membahas tentang 15 perbuatan daging dari Alkitab. Maka itu Bapa, ajar kami supaya dalam karakter kami dapat memelihara hati kami tetap bersih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan juga memberkati kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja kami GB Morsaron Jakarta serta cabang-cabang, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia, Tuhan berkati Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan program pembekalan karakter GB Morsaron Jakarta yang kita namakan dengan program Faith Minutes Live. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe, silakan follow akun YouTube GB Morsaron TV. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook, silakan follow, like dari akun Facebook page GB Morsaron. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Instagram, tayangan-tayangan seperti ini hadirnya di akun Faith Minutes, dan Bapak Ibu bisa mengikuti follow akun Faith Minutes. Di Instagram, GB Morsaron juga hadir, dan Bapak Ibu juga silakan memfollow-nya. Dan puji Tuhan di TikTok, Instagram hadir, GB Morsaron hadir, dan juga puji Tuhannya untuk podcast kita sekarang sudah tersedia. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menikmati audio rekamannya untuk di Spotify, kemudian Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Bapak Ibu Saudara-saudari silakan subscribe supaya bisa mendapatkan banyak hal baik yang diberikan dari program Faith Minutes ini. Puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa scan, dan silakan di screenshot supaya lain waktu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari ada kesempatan, Bapak Ibu di lain kesempatan dan juga sekarang yang sudah bisa men-scan-nya, Bapak Ibu bisa memberikan dukungan untuk program Faith Minutes ini, supaya kedepannya kita bisa terus tingkatkan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk support dukungan yang Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berikan selama ini. Baik, puji Tuhan, saya Pendeta Yohanes Nahuai undur diri. Kita akan jumpa dalam program Faith Minutes, Building Faith Under 5 Minutes, and we'll talk about faith in the time where we spend our minutes together. Jadi artinya adalah Faith Minutes ini program yang mau membekali kita, bisa ada program-program singkat di bawah 5 menit, tetapi biasanya menit-menit yang kita luangkan ini bertujuan untuk membantu kita semua supaya kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.